Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Safira Yasmin, NIM 121171037 dari Prodi Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal geolistrik yang berjudul Deteksi Air Tanah di Aluvium menggunakan geolistrik tomografi resistivitas 2D atau IRT yang disusun oleh Rosli Saad, Profesor Dr. Nawawi, dan Edi Toniza Muhammad dari University Science Malaysia, Penang, Malaysia. Tugas presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Geolistrik Terapan. Adapun outline pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu tanggapan. Pada bab pertama yaitu terdapat pendahuluan. Latar belakang pada penelitian kali ini, di mana peran metode geofisika dalam eksplorasi air tanah sendiri itu sangat penting, di mana tujuannya itu untuk memahami kondisi hidrogeologi bawah permukaan yang tersembunyi secara memadai dan akurat. Air tanah sendiri yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah dan mengisi retakan dan celah di semua jenis batuan. Menurut Plummer et al. Pada tahun 1999, survei geofisika di sini bertujuan untuk menggambarkan sifat aluvium menggunakan metode tomografi resistivitas listrik IRT 2D untuk reservoir air tanah. Tujuan penelitian pada survei geolistrik di sini yaitu yang pertama itu untuk menentukan resistivitas batuan yang ada di wilayah survei penelitian. Yang kedua untuk mengetahui resistivitas pada lapisan aluvium pada wilayah survei penelitian. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui keberadaan air tanah pada wilayah survei penelitian. Lalu yang kedua yaitu ada metodologi. Lalu ada daerah penelitian, di mana daerah penelitian ini dilakukan di Malaysia. Survei tomografi resistivitas listrik IRT 2D ini di Malaysia-nya itu dilakukan di wilayah Selangor dan Pahang. Selangor dan Pahang ini dipilih karena memiliki catatan geologi aluvium yang tebal, yang dapat dilihat pada gambar. Pada survei geolistrik kali ini yaitu menggunakan alat ABEM SAS 4000. Lalu pengolahan datanya itu menggunakan Restudinvi, di mana pada penelitian ini terdapat 4 titik pengukuran. Lalu juga dilakukan pemboran yang dilakukan pada setiap titik survei untuk dikorelasikan dengan hasil IRT 2D-nya. Berikut ini yang merupakan tabel acuan resistivitas, di mana pada tabel 1 itu dapat dilihat merupakan nilai resistivitas batuan umum dan mineral tanah pada daerah survei. Lalu pada tabel 2 itu merupakan nilai resistivitas pada beberapa jenis perairan. Tabel resistivitas tersebut dapat dilihat pada slides, yaitu pada tabel 1 dan tabel 2. Lalu terdapat hasil dan pembahasan, yaitu sebagai berikut. Berikut ini merupakan hasil dari penampang 2D, yaitu pada gambar 3 ini merupakan nilai resistivitas di daerah studi dengan catatan pemboran pada daerah Selangor, di mana dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan ke penampang di sini, di mana pada kedalaman 0 hingga 7 meter dengan resistivitas 237 itu merupakan sandy clay dari halus hingga kasar. Lalu pada kedalaman 7 hingga 10 meter dengan resistivitas 257 ohmmeter itu merupakan pasir sedang hingga kasar. Lalu pada kedalaman 10 hingga 17 meter dengan resistivitas 171 ini merupakan pasiran dengan serpian kayu itu dari halus hingga kasar. Lalu pada kedalaman 17 hingga 28 meter itu merupakan sandy clay dari kuning hingga berwarna coklat muda. Lalu pada gambar 3B ini merupakan nilai resistivitas di daerah studi dengan catatan pemboran di pematang lawang pada lintasan 1. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan penampang, yaitu pada kedalaman 0 hingga 6 meter itu merupakan tanah gambut berwarna coklat dengan tanah liat dan pasir halus. Lalu pada kedalaman 6 hingga 12 meter itu merupakan marine
dan continental deposit, tanah liat, lempung, dan juga pasir. Di sini itu tuh ada threshold dari bornya. Lalu 12 hingga 15 meter itu merupakan tanah liat yang sangat kasar dan keras. Lalu juga terdapat pasir. Lalu pada kedalaman 15 hingga 21 meter itu tuh terdapat tanah liat yang keras dan kaku, diselingi dengan pasir. Jadi dari kedalaman 12 meter hingga 21 meter itu menghasilkan air dengan debit 10,8 meter kubik per jam. Lalu pada kedalaman 21 hingga 30 meter itu merupakan tanah liat yang kaku. Di sini tidak terdapat aquifer. Lalu pada kedalaman 30 hingga 60 meter ini terdapat marine alluvium dengan tanah liat putih yang kaku dengan pasir yang diselingin dengan pasir kasar pada kedalaman 60 meter. Di sini diisi kembali oleh tanah liat dan terdapat cut drilling. Lalu pada gambar 3C ini merupakan resistivitas di daerah studi dengan catatan pemboran di pematang lawang pada lintasan 2, yaitu pada kedalaman 0 sampai 4 itu merupakan tanah gambut dan lalu ada tanah liatnya. Pada kedalaman 4 hingga 11 meter itu marine and continental deposit of stiff clay dan silt. Jadi pada kedalaman 0 hingga 11 meter itu terdapat cast hole pada bor. Lalu pada kedalaman 11 hingga 15,5 meter itu diidentifikasikan sebagai tanah liat yang berwarna abu-abu dan silt dengan beberapa pasir. Lalu pada kedalaman 15,5 hingga 19 meter itu merupakan gravel dengan pasir yang sangat halus dari medium hingga kasar. Lalu moderately well washed with some pebbles, di mana ini terdapat pada zona bantalan air dengan kecepatan airnya itu terdapat air yaitu lebih dari 10,8 meter kubik per jam. Lalu pada kedalaman 19 hingga 30 meter yaitu diidentifikasikan sebagai marine dan alluvium oleh lempung kaku yang berwarna putih dengan pasir halus diselingi oleh pasir halus tersebut yang terdapat di beberapa kedalaman sepanjang kedalaman. Pada kedalaman 19 hingga 30 meter ini tidak terdapat aquifer. Jadi pada kedalaman paling dalamnya itu 19 hingga 30 meter ini tidak adanya aquifer. Lalu pada gambar 3C ini merupakan nilai resistivitas di daerah studi dengan catatan pemboran di daerah Indrapura. Pada kedalaman 0 hingga 7 meter ini merupakan tanah gambut kembali. Pada kedalaman 7 hingga 13 ini yaitu tanah liat, silt dan sand. Lalu pada kedalaman 13 hingga 14,5 itu batu clay, tanah liat yang halus dengan pasir yang kasar. Lalu pada kedalaman 14,5 hingga 30 meter itu merupakan tanah liat yang kaku. Jadi pada kedalaman 0 hingga 30 meter itu terdapat cast hole dan di sini juga tidak terdapatnya zona bantalan air. Lalu pada kedalaman 30 hingga 33 meter tersebut merupakan terdapat gravel kasar hingga pasiran halus dan di sini juga terdapat laju air yang lebih dari 90,8 meter kubik per jam. Lalu pada kedalaman 33 hingga 39 ini merupakan tanah liat yang kaku dan padat
Lalu pada kedalaman 39 hingga 48 ini merupakan pelapukan yang merupakan batuan sedimen yang lunak yang lalu terdapat juga pelapukan. Jadi pada kedalaman 39 hingga 48 ini tidak juga terdapat zona bantalan air. Yaitu pada gambar 3 yang telah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan nilai resistivitas penampang di seluruh wilayah survei, di mana pada nilai resistivitas kurang dari 800 ohmmeter itu menunjukkan lapisan penutup aluvium yang dapat kita lihat pada tabel acuan yang pada awal itu, di mana pada catatan hasil pemboran untuk setiap titik studi itu menunjukkan litologi dari setiap wilayah studi, di mana hasil penelitian menunjukkan pasir halus sampai kasar dengan nilai resistivitas 81 hingga 257 ohmmeter, sedangkan pasir jenuh dengan nilai resistivitas 45 hingga 75 ohmmeter, pasir berlumpur dengan nilai resistivitas 25 hingga 57 ohmmeter. Tanah liat menunjukkan nilai resistivitas 37 hingga 88 ohmmeter. Tanah liat berlumpur 20 hingga 69 ohmmeter saat berpasir dan tanah liat, 57 hingga 109 ohmmeter dan tanah liat berpasir jenuh, 37 hingga 39 ohmmeter. Lempung berlumpur dengan pasir menunjukkan nilai resistivitas 20 hingga 97 ohmmeter, sedangkan lumpur berlumpur, jenuh dan pasir memiliki resistivitas 31 hingga 45 ohmmeter yang dapat kita lihat pada tabel 3 yang merupakan nilai resistivitas batuan umum dan material tanah di daerah penelitian. Lalu dapat dilihat pada tabel 4 yang merupakan nilai resistivitas aluvium dan air tanah, di mana air tanah akan dapat menurunkan nilai resistivitas. Lalu di samping itu lanau juga dapat menurunkan nilai resistivitas menjadi lebih rendah daripada efek air tanah. Dan air tanah sendiri pada penelitian kali ini tuh pada daerah survei ditemukan di waduk air tanah tersebut ditemukan di pasir jenuh, lempung berpasir jenuh, dan lanau jenuh. Lalu pada lempung dan pasir yang dapat dilihat pada tabel 4, di mana pasir jenuh itu kecepatan pompaannya itu 10,8 meter kubik per jam. Begitu pula pada lempung berpasir jenuh dan juga pada tanah liat berlumpur dengan batuan. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan pada penelitian. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini yang pertama, pada penampang resistivitas di seluruh wilayah studi dengan nilai resistivitas kurang dari 800 ohmmeter itu menunjukkan lapisan penutup aluvium, di mana ketika batuan ini jenuh dengan air tanah, nilai resistivitasnya itu akan rendah hingga sedang dari beberapa ohmmeter sampai kurang dari 100 ohmmeter. Yang kedua, air tanah akan menurunkan nilai resistivitas dan lanau juga akan menurunkan nilai resistivitas yang lebih rendah daripada efek air tanah. Yang ketiga, waduk air tanah tersebut ditemukan di pasir jenuh, lempung berpasir jenuh, lanau jenuh, lempung dan pasir. Lalu tanggapan saya menurut saya tanggapan dari jurnal yang saya presentasikan ini, air tanah sendiri memang sangat penting dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebutuhan air tanah sendiri akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya penduduk. Jika tidak dilakukan pencarian air tanah, maka makin lama air tanah sendiri itu akan cepat habis. Salah satu pencarian air tanah tersebut itu dilakukanlah adanya survei geofisika dengan menggunakan metode geolistrik, di mana metode geolistrik sendiri ini memang sangat banyak digunakan untuk pencarian air tanah sendiri. Lalu menurut saya
topik ini bisa juga dilakukan di Indonesia, karena pada Indonesia juga terdapat banyak lapisan aluviumnya. Lalu untuk alat yang digunakan, di mana pada penelitian ini alat yang digunakan itu merupakan ABEM SAS 4000, di mana menurut saya belum menemukan adanya survei geolistrik ABEM SAS 4000 di Indonesia. Mungkin ada, tetapi itu sangat langka. Di mana ya dapat kita ketahui biasanya survei geolistrik ini di Indonesia itu menggunakan alat yaitu IRES. Lalu untuk pengolahan datanya sendiri, menurut saya menggunakan software Restudinvi itu bisa digunakan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri juga pada pengolahan datanya itu biasa menggunakan Restudinvi. Berikut ini merupakan sumber atau referensi yang digunakan pada jurnal kali ini, dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.